Pada bagian kedua ini, kita akan masuk pada materi stored function. Nah, bagaimana stored function itu? Mari coba kita lihat bersama. Seperti pada bahasa pemrograman, fungsi atau function adalah program yang mengembalikan nilai. Pada MySQL juga dapat dibuat program yang dimasukkan ke dalam function atau fungsi. Mirip seperti store procedure, function sendiri bisa memiliki parameter input. Namun, di dalam fungsi, yang membedakan adalah fungsi harus mengembalikan nilai dalam tipe data tertentu. Proses pemanggilan dari function ini dapat dilakukan dengan menggunakan perintah select secara langsung. Untuk memanggilnya, kita bisa menggunakan perintah select. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita akan masuk kepada contohnya. Seperti biasa, pada contoh ini kita akan menggunakan phpMyAdmin atau MySQL Terminal. Pada kesempatan ini, kita akan menggunakan phpMyAdmin. Seperti biasa, kita masuk ke dalam phpMyAdmin kita. Nah, jika diperhatikan, kita akan mencoba membuat function yang menampilkan tampil mahasiswa matkul, yang menampilkan mahasiswa, jumlah mahasiswa berdasarkan matkulnya. Nah, di sini kita akan menggunakan tabel kelas. Nah, kita lihat tabel kelas kita. Nah, di sini tabel kelas, di sini ada kode kelas, di sini ada kode mata kuliah, lalu ada grup dan NIK dosen. Kita akan menggunakan yang ini. Nah, caranya seperti biasa, kita klik di bagian store function. Di database kita yang store function ini, lalu kita tambahkan rutin baru. Nah, di sini kita tambahkan rutin. Untuk bagian rutinnya, kita beri nama tampil mahasiswa matkul. Nah, di bagian tampil mahasiswa matkul ini, kita pilih jenisnya adalah function. Nah, karena jenisnya adalah function, maka kita harus bisa mendefinisikan parameternya. Nah, di sini parameternya kita kasih nama P kode MK. Nanti ketika kita memasukkan kode mata kuliah apa, maka dia akan muncul tabel, maka muncul jumlah mahasiswanya. Nah, di sini misalnya kita gunakan jenisnya karena kita perhatikan lagi tabel kelasnya, jenisnya ada kode matkulnya adalah tipe datanya seperti ini, maka kita gunakan yang varchar. Varcharnya mungkin kita kasih opsi 5. Nah, lalu di sini jenis hasil yang akan kita gunakan. Nah, jenis hasilnya adalah integer. Panjang hasilnya kita bisa kosongkan aja, nanti yang penting dia menghasilkan integer. Sementara untuk opsinya juga kita bisa kosongkan. Kalau teman-teman perhatikan di modul, return nya integer. Nah, lalu kita mulai declare di bagian sini. Nah, seperti biasa untuk bagian declare, kita mulai dengan begin dan kita akhiri dengan end. Ini kita akan declare dulu. Declare jumlah integer. Nah, di sini lalu kita tambahkan select karena kita akan menghitung jumlahnya, count bintang, lalu s jumlah mahasiswa. Nah, di sini kita akan masukkan into jumlah, from-nya nama tabelnya, kelasnya, where
di mana kondisinya adalah kode mata kuliah sama dengan sesuaikan dengan parameter inputnya. Di sini kita punya P sama dengan kode MK. Titik koma, lalu kita akan mengembalikan hasilnya. Kita tambahkan return jumlah. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa kirim. Nah, maka dia akan menghasilkan rutin baru, tampil mahasiswa mata kuliah. Nah, untuk memanggilnya, seperti biasa di sini, untuk pemanggilannya kita bisa menggunakan select, tampil mahasiswa matkul, lalu kita masukkan kode mata kuliahnya. Misalnya di sini kita bisa gunakan SQL. Oke, kita bisa gunakan select, tampil mahasiswa matkul. Nah, kita masukkan kodenya. Tadi kita gunakan kodenya adalah TI03. TI03. Kita kirim. Nah, maka dia akan menampilkan jumlah yang sesuai dengan TI03, matkulnya ada 3 orang yang mengambil. Misalnya di sini tuh 2, 3. Nah, misalnya kita memasukkan kode yang lain, kita bisa gunakan kodenya saja. Seperti biasa, cara mengaksesnya, di sini ada bagian itu disediakan function, kita klik function, nah, lalu kita pindahkan eksekusi, misalnya kita memasukkan TI04, kita kirim 1, kita lihat 04 itu cuma 1, yang agak banyak misalnya TI01, kita gunakan eksekusi TI01, kirim. Oke, seperti itu kita bisa dapat hasilnya. Nah, sesuai. Oke, untuk contoh lain kita bisa menggunakan, misalnya kita akan create function add text seperti biasa, gaji, misalnya gajinya diisi float 8,2, lalu returnnya berupa float, digitnya 8, panjangnya 2, returnnya berupa float 8,2 juga, begin, lalu kita declare text float, defaultnya 0,05, kita tinggal tambahkan, balikan nilai returnnya, return gaji kali 1 min teksnya, jumlah teksnya. Nah, kita bisa gunakan contoh lain seperti ini. Untuk penggunaannya, nanti tinggal kita calling fungsinya select nama depan, koma, add text, gaji from pekerja. Ini fungsi untuk menghitung teks dari gaji pekerja. Nah, begitu untuk contoh penggunaan function pada MySQL. Untuk materi selanjutnya, kita akan masuk ke bagian MySQL kursor.